bergabung dan belajar bersama di SMA Martia Bakti Bekasi, sekolah yang bervisi menjadikan siswa-siswinya berkualitas dan berkarakter atas dasar iman dan takwa. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Erniati Soliha, pengajar PKWU ya, Prakarya dan Kewirausahaan di SMA Martia Bakti Bekasi. Berikut ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran perdana untuk siswa kelas 10 di SMA Martia Bakti Bekasi ya, silakan menonton, saksikan. Baiklah siswa sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya, sebagai pembelajaran perdana, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Semoga Allah memberkahi kita dengan kemudahan, kefahaman, dan kemudahan kita dalam mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan ya untuk keseharian kita dan sekeliling kita. Mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ini adalah pelajaran prakarya dan kewirausahaan atau lebih dikenal dengan PKWU ya, karena memang siswa kelas 10, 11, 12 SMA ya, itu memang akan mempelajari pelajaran ini selama 3 tahun ya, dengan jenjang yang bertingkat dan pemahaman ilmu yang lebih dalam. Insya Allah kita akan kupas gambarannya pada hari ini ya, sebagai pertemuan perdana, sebagai pengantar kalian untuk belajar tentang prakarya dan kewirausahaan lebih dalam lagi. Tujuan pembelajaran hari ini ya, jadi diharapkan siswa sekalian itu nanti bisa menjelaskan definisi dari kewirausahaan dan juga mampu menjelaskan bagaimana sih karakteristik dari kewirausahaan itu gitu ya. Meliputi apa saja sih? Ciri-cirinya, sifat-sifatnya, bagaimana faktor keberhasilan dan kegagalan sebagai seorang wirausahawan. Sebenarnya apa sih tujuan pembelajaran yang diharapkan dari pembelajaran ini? Selain itu semua, apa yang diharapkan? Nah, yang diharapkan itu adalah terwujudnya karakter-karakter yang bisa dikembangkan dari pembelajaran ini. Itu apa aja? Yaitu yang pertama berjiwa wirausaha, kemudian bekerja keras, bekerja sama ya, bekerja dalam satu tim, kemudian kreatif dan inovatif, disiplin, percaya diri dan juga bertanggung jawab. Itu yang akan dikembangkan dan ditumbuhkan dalam pembelajaran pada kesempatan kali ini. Saya akan memberikan gambar-gambar ya, di mana nanti berdasarkan gambar ini kalian bisa menganalisa sedikit saja ya tentang mana saja yang termasuk kategori prakarya dan kewirausahaan. Ini ada 5 gambar. Gambar pertama itu ya, ada gambar kumpulan orang di lapangan. Kalian akan memperkirakan kira-kira ada apa ya di sana. Kemudian gambar kedua ya, ada rumah dari stick ya, stick es krim. Kemudian yang ketiga ya, ada apa tuh? Ada industri kecil ya. Keempat ada ya kerajinan apa itu ya. Dan yang kelima ada kerajinan hiasan burung merak. Silakan kalian prediksi ya kira-kira mana yang masuk kategori prakarya dan mana yang masuk kategori kewirausahaan. Simpan baik-baik jawabannya ya. Kemudian kita bahas sedikit tentang prakarya itu sendiri. Jadi prakarya itu terbagi ya dalam 2 kata, pra dan karya. Jadi kalau pra itu kan sebelum ya, belum, ada pra ada pasca ya. Kemudian kalau karya itu sendiri adalah hasil kerja. Jika kita gabungkan ya, dia akan bentuk yang namanya hasil kerja. Nah, hasil kerja ini hasil kerja yang belum jadi. Jadi masih berupa prototype atau simbol atau bentuk-bentuk saja. Jadi dia belum memiliki target pemasaran. Dia belum bisa dijual kemana-mana. Karena baru hasil prakarya saja. Nah, kemudian untuk kewirausahaan, apa sih? Nah, ada 2 kata di sini. Ada kata wira dan ada kata usaha. Wira itu artinya pejuang. Ya, pejuang. Pemberani ya. Kemudian usaha itu adalah upaya. Jadi kalau kita gabungkan, kewirausahaan itu adalah
usaha atau upaya, ya, usaha atau upaya. Nah, di sini ada orang yang berusaha atau sebagai pelaku usaha. Jadi kalau orang yang berusaha itu kita sebutnya wirausahawan. Biasanya kalau kalian kenal itu istilah entrepreneur, ya, ada istilah entrepreneur sejati gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi entrepreneur sejati, kayak gitu ya. Itu entrepreneur itu adalah nama lain dari wirausahawan. Nah, ini ada gambar kewirausahaan ya, gambar tangan-tangan ya. Apa menurut kalian gambar makna dari gambar ini? Jadi ini adalah gambar di mana masing-masing orang itu punya ide-ide masing-masing. Punya ide, kreativitas yang masing-masing orang tentunya akan berbeda. Cara mengaplikasikan mereka terhadap kehidupan ini ya. Cara memilih produk-produk tertentu, cara membuat simbol-simbol harapan itu akan berbeda tiap orang. Ya. Nah, di sini kita akan bahas sedikit ya tentang kewirausahaan secara definisi secara umum ya. Jadi yang pertama itu adalah kewirausahaan itu merupakan suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru. Ya, jadi proses untuk melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara yang kreatif dan penuh inovasi, sehingga nanti bisa memberikan manfaat bagi orang lain dan juga bernilai tambah. Itu definisi yang pertama. Untuk yang lainnya ya, kita bisa gambarkan kewirausahaan itu adalah suatu sikap mental seseorang yang memiliki kreativitas, aktif, bercipta daya untuk membuat sesuatu yang unik dan baru dan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Jadi intinya dia menciptakan sesuatu yang baru yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya tapi juga untuk orang lain ya. Nah, kira-kira apakah Anda atau siswa sekalian memiliki karakter wirausahawan itu? Nah, ini jadi pertanyaan. Seperti gadis di sini ya. Dia berpikir. Jadi secara alami ya, kita itu punya yang namanya jiwa kewirausahaan. Tinggal tergantung kita bagaimana kita menumbuhkan atau tidak. Kita pasti punya mimpi. Mimpi itu bisa dicapai dengan yang namanya usaha. Nah, sama seperti ini ya. Ada Om di sini ya. Om di sini juga lagi berpikir. Pikirannya juga sama. Jadi tiap-tiap orang akan berpikir yang berbeda-beda. Masing-masing punya mimpi dan obsesi yang berbeda. Nah, di sini saya akan menggambarkan sedikit saja tentang ciri-ciri orang yang punya jiwa kewirausahaan. Nah, sambil kita pelajari apakah kita masuk tergolong ke dalam kategori ini atau tidak. Ya, semua harus kembali kepada diri kita masing-masing. Yuk kita kupas sedikit. Yang pertama adalah punya keberanian dan daya kreasi yang tinggi. Jadi seorang wirausahawan itu ya, dia harus berani. Kalau nggak berani, dia nggak akan mampu untuk menghasilkan sesuatu. Dan dia juga harus memiliki daya kreasi yang tinggi ya. Seperti itu. Yang kemudian yang kedua, mempunyai semangat yang tinggi dan kemauan yang keras. Apa makna dari sini? Jika seseorang tidak punya semangat yang tinggi untuk menyelesaikan sesuatu, misalnya kalian ingin membuat suatu hal yang baru atau produk baru ya, barang baru yang kalian ciptakan sendiri, kalau kalian tidak memiliki semangat yang tinggi atau kemauan yang keras, kalian tidak akan bisa menyelesaikannya sampai akhir. Kemudian yang ketiga, itu punya daya analisis yang baik. Kenapa ini penting ya? Karena kita harus bisa menganalisis dengan baik apakah produk-produk kita nanti yang kita hasilkan, yang kita ciptakan ini sesuai nggak sih? Ada memang dulu pernah ada istilah analisis yang terkenal yaitu analisis SWOT, ya SWOT analisis. Masih ingat nggak? Jadi kalau yang namanya SWOT itu kan terbagi menjadi SWOT. S itu adalah strength, ya kekuatan. W itu adalah weakness, kelemahan. O itu adalah opportunity, peluang, dan T itu adalah threat, yaitu ancaman. Nah, dari keempat analisis ini akan menjadi bekal untuk kita dalam berwirausaha, dalam menghasilkan suatu produk apapun, sehingga hasil yang akan diperoleh akan baik ya. Kemudian selanjutnya, seorang wirausahawan itu harus memiliki jiwa pemimpin. Kenapa harus memiliki jiwa pemimpin? Karena orang yang punya usaha pastinya nggak pengen dong dia usaha sendiri, tapi dia pengen punya anak buah. Saat dia memimpin anak buahnya, otomatis
anak buah itu akan merasa nyaman dengan pemimpin yang baik ya. Disitulah jiwa pemimpin sangat diandalkan. Dan yang selanjutnya tidak berperilaku konsumtif ya. Apa tuh? Yaitu tidak gampang belanja ya. Jadi belanja sesuai dengan kebutuhan saja. Selanjutnya membuat keputusan ya, dan melaksanakan itu wajib. Jadi kalian harus memutuskan lanjut atau tidak. Kalaupun lanjut, kalian harus melaksanakannya. Kalau tidak, kalian harus berusaha untuk mencari yang lebih baik. Lanjutnya yaitu pengabdian yang besar terhadap usahanya. Ya, jadi itulah, itu butuh yang namanya pengorbanan terhadap usaha yang kita geluti. Nah, di sini silakan Anda atau anak-anak sekalian ya, analisis lagi aktivitas gambar yang saya sampaikan di sini ya, dikaitkan dengan prakarya dan kewirausahaan. Di sini juga ada 6 gambar yang saya berikan. Gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Silakan kalian analisis gambar pertama itu tentang apa sih? Apa kaitannya dengan prakarya dan kewirausahaan sampai dengan gambar keenam? Simpan jawaban kalian ya. Kemudian nanti sebagai tugas belajar lanjutan, silakan nanti pelajari materi lebih dalam di situs kami, yaitu di www.pkwu-mabak.blogspot.com tentang kewirausahaan, dan kerjakan tugas yang memang diberikan di blog dan dikumpulkan ya sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian video pembelajaran hari ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sama-sama kita membaca alhamdulillah ya rabbil alamin. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.